Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita jumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran de Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema mengandalkan kebenaran dalam hidup. Suatu hari seorang anak menceritakan sesuatu yang salah yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Menurutnya temannya itu telah nyontek selama ulangan. Ia menceritakan hal itu kepada teman-temannya yang lain. Akibatnya teman-temannya marah terhadap teman yang disangka nyontek itu. Mereka mendatanginya. Mereka meminta agar dia mengakui bahwa dia nyontek, tidak mengerjakan ulangan dengan jujur. Anak itu membela diri. Soalnya adalah ia tidak melakukan hal itu. Ia sudah belajar dengan baik. Ia mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik pula. Ia yakin bahwa ia akan memperoleh hasil yang baik. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa teman mereka telah nyontek selama ulangan. Mereka tidak apa-apakan dia. Biasanya mereka akan memarahi teman mereka yang kedapatan nyontek waktu ulangan. Kali ini mereka tidak bisa buat apa-apa karena mereka mendengar cerita dari teman yang lain. Selidik punya selidik, ternyata teman mereka itu mengatakan sesuatu kebohongan. Ia ingin merusak nama baik temannya itu. Ia benci terhadap sesamanya itu. Karena itu ia mengatakan yang tidak benar tentang dirinya. Akibatnya anak yang berbohong itu kehilangan banyak teman. Ia tidak disukai karena telah menyebar berita bohong tentang teman kelasnya. Kebohongan itu ternyata tidak bertahan lama. Ia akan menguap seperti air di samudera yang luas, hilang tanpa bekas. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kebohongan mudah digerus oleh zaman? Karena kebohongan tidak punya kekuatan. Kebohongan tidak punya bukti-bukti yang kuat untuk mempertahankan diri. Karena itu, kebohongan sering bertahan untuk waktu yang tidak lama, cepat lenyap dari hadapan manusia. Nilai kebenarannya tidak ada, sehingga tidak punya kekuatan apa-apa. Sedangkan kebenaran itu penuh kekuatan. Kebenaran itu kuat seperti angin yang memporak-porandakan. Kebenaran mampu menghancurkan tipu muslihat karena kekuatannya yang dahsyat itu. Ketika orang menceritakan kebohongan, orang kehilangan hubungan dengan kekuatan, yaitu kebenaran. Memang orang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran selalu mengalami godaan-godaan. Bahkan orang seperti itu dipandang sebagai ancaman bagi orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebohongan. Namun, orang yang mengandalkan kebenaran mesti bertahan, tidak boleh menyerah, tidak boleh tergoda untuk mengikuti jalan orang yang suka berbohong. Orang seperti itu tidak boleh larut dalam tipu muslihat kebohongan. Sebagai orang beriman, kita mesti senantiasa mengandalkan kebenaran hidup ini. Orang yang berpegang pada kebenaran
selalu memperjuangkan kebaikan bersama. Sedangkan orang yang mengandalkan kebohongan hanya memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Yang penting dirinya senang dan orang lain mengalami susah dan derita. Marilah kita terus memperjuangkan kebenaran dalam hidup ini. Dengan demikian kita berkenan kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.